hipertensi karena kan ya ini ya permasalahan hipertensi. Nah, ini udah jam 7, kita siap-siap ya. Ibu-ibu bisa berbaris mungkin berbanjar ke sana. Oke. Kali ini kita akan soal hipertensi, ya. Boleh tangan-tangan? Tangan kedua tangan. Oke, kanan kiri agar tidak bersenggolan. Yang belakang, oke? Oh ya, teman-teman panitia boleh juga ikut senam ya. Oke, sudah siap semuanya? Oke, operator. Jalan di tempat. Lanjut kok. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 8. Ibu-ibu diulangi ya. Yuk. Jalan di tempat. Oh, oke. 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4. Jarinya dibuka.
Ya, alhamdulillah ya, seperti itu ibu-ibu, bapak-bapak, senam hipertensi bisa dilakukan di rumah ya, agar tekanan darah kita tetap terjaga ya. Bisa ya tadi ya? Oke. Oke, musik relaksasinya boleh Kakak? Kaki rapat. Relax. Pejamkan mata, boleh? Atur nafas. 3 kali tarik nafas. Tarik nafas. Silakan 2. Tarik nafas. Silakan 2. Tarik nafas. Silakan 2. Boleh buka matanya. Kaki dibuka sedikit. Sekali lagi. Dan
Tangannya siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang tarik ke belakang. Kaki yang depan diangkat. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke belakang. Kaki yang depan dipijet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik nafas. Buang perlahan. Tarik nafas lagi. Buang perlahan. Tarik nafas lagi. Tarik nafas. Sampai tarik nafas. Rasakan udara masuk. Sudah selesai. Ini ibu-ibu akan dibagikan leaflet tentang hipertensi dan stunting karena kita habis ini akan ada penyuluhan. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, habis ini kita ada penyuluhan mengenai hipertensi dan juga stunting ini. Sebelumnya sudah tentu tentang hipertensi dan stunting. Oke, mungkin langsung saja bagi teman-teman yang bertugas untuk penyuluhan hipertensi. Nanti juga ada tanya jawab ya ibu-ibu. Nanti ditanyakan, maka langsung saja ditanyakan. Sambil menikmati snack seadanya, kita akan memberikan sedikit penyuluhan tentang hipertensi. Nah, mungkin di antara Bapak, Ibu ada yang sudah tahu tentang hipertensi itu apa, nggih? Siapa yang tekanan darah tinggi? Tekanan darah tinggi. Oh iya. Terus ada yang tahu nggak gejalanya? Stres.
Jantung berdebar-debar. Ada lagi selain itu? Nah, itu penyebabnya ya, kurang olahraga. Gejala yang lain? Selain tekunya tegang, terus kadang pusing. Ini enak yang ini nak. Yang tadi enak yang ini nak. Makanan ya, itu penyebabnya. Makanan seperti apa, Bu? Baik. Gorengan. Santan ya? Iya. Serkoni mbak, iso ngelakonnya. Baik semua ya. Jadi hipertensi itu berarti tensinya lebih dari normal ya ibu-ibu ya. Normal 20/80. Nah, bagaimana kalau misalnya umurnya baru 35 tahun, terus tensinya 130. Itu gimana Ibu? Udah masuk tensi tinggi atau? Ya, betul Bu ya. Masih kategori normal. Kalau misalnya umurnya 35, tensinya dengan 130 itu masih normal. Tapi kalau misalnya sudah 140 ke atas, itu sudah kategorinya hipertensi. Nah, gejalanya apa saja ibu-ibu? Tadi sudah disebutin ya. Pusing, terus tengkuknya tegang, kurang tidur itu penyebabnya ya ibu-ibu. Udah. Kalau yang kurang uang itu nggak termasuk. Oke, untuk pete itu sebenarnya itu nggak termasuk ya. Itu menyebabkan asam urat sebenarnya kalau dikonsumsi atau dimakan berlebihan. Ya. Nah, di sini saya akan menyebutkan faktor penyebab dari hipertensi. Kemudian pencegahannya juga. Nah, untuk faktor penyebab hipertensi itu sebenarnya ada dua. Jadi, yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Nah, kalau yang tidak bisa diubah yaitu usia sudah lanjut. Jadi, disarankan kalau sudah misalnya menginjak usia lanjut dari 49 ke atas, itu wajib menjaga tensinya. Contoh, rajin olahraga, terus konsumsi garamnya dikurangi, makan yang lemak-lemak juga dikurangi. Kemudian jenis kelamin ibu-ibu biasanya yang lebih banyak itu laki-laki ya. Kenapa laki-laki? Kenapa ya ibu-ibu? Ada yang tahu nggak? Padahal ya. Iya. Itu salah satunya ya ibu-ibu. Bapak kan sebagai ini ya kepala rumah tangga jadi ngurusi semuanya. Yang walaupun kenyataannya ibu-ibunya lebih capek ya di rumah ya. Kan bangun pagi ngurusin anak gitu kan ya. Tapi sebenarnya kalau kita hubungkan dengan kesehatan itu karena bapak-bapaknya ngerokok biasanya. Itu faktor penyebabnya salah satunya ya. Nah, jadi jangan ini juga berpikir wah ini yang tensi nanti bapak-bapaknya saya bebas. Enggak. Itu penelitian yang mengatakan kalau jumlah hipertensi lebih banyak laki-lakinya. Itu. Tapi banyak juga loh Bu yang ibu-ibu yang hipertensi. Dan penyebab yang bisa diubah contohnya seperti obesitas. Ya. Berarti diubah dengan
pola makan, kemudian rajin olahraga. Kemudian yang kedua, konsumsi garam. Ya, ibunya yang berperanan di sini, yang tukang masak kan ibunya. Bapak ya, terima beres ya Pak ya. Yang ketiga, kurang olahraga. Nah, sekarang kan kita udah di sini, kayaknya udah aktif ya Bu ya untuk kegiatan olahraganya di sini. Tinggal dilanjutkan saja. Ya. Kalau bisa rutin dilaksanakan setiap minggu, seminggu 1-2 kali. Itu lebih bagus lagi Bu. Betul Bu, menghilangkan stres. Yang terakhir adalah yang bisa diubah, yaitu kebiasaan merokok, terutama pada bapak-bapaknya. Udah kepanasan. Yang bisa diubah dan yang tidak bisa diubah. Apa yang kita harus lakukan berarti harus rutin cek tensi, ya. Jadi kalau ibunya sudah merasa panas terus pusing, itu kan salah satu gejala dari hipertensi. Yang dilakukan adalah ngecek tensinya. Kalau ibunya punya tensi digital kayak tadi, ya bisa dicek. Ya, sebaiknya duduk. Kalau berdiri biasanya tidak akurat. Terus yang ritme jantung, masih ngos-ngosan ya. Jadi usahakan tarik nafas. Kalau bisa minum air putih dulu, duduk tenang, baru ditensi. Ya, jadi nanti kalau misalnya ibunya masih ragu, lah kenapa tensi saya naik, sebelumnya nggak pernah naik gitu kan ya, bisa ditensi ulang lagi, tunggu berapa menit kemudian ditensi lagi, apalagi ibunya nggak ada riwayat tensi, gitu ya ibu-ibu. Habis olahraga, pertanyaannya bagus Bu, sangat mempengaruhi. Sebentar kita akan tensi ulang lagi Ibu setelah olahraga, perbandingannya seperti apa. Tapi biasanya kalau tidak ada riwayat tensi, biasanya perbandingannya nggak jauh beda Bu. Makanya setelah olahraga kita kasih jeda waktu, kasih istirahat, baru ditensi ulang lagi. Selanjutnya gimana ya Bu kalau misalnya kok udah terlanjur pengasih obat sama dokter ya kalau periksa di sini ya ibu-ibu mungkin udah ada yang rutin minum obat ya amphotericin kan ya sartan gitu. Nah biasanya apa sih Bu yang menyebabkan tidak rutin minum obat itu? Males. Terus apa lagi Bu? Bosan. Oh iya. Nah kebetulan kemarin kita udah tanya-tanya ke 30 warga di sini. Kebanyakan itu menjawab nggak rutin minum obat karena takut kena ginjalnya, gitu ya. Sebenarnya bisa nggak sih Mbak obat hipertensi kalau diminum terus-menerus menyebabkan ginjalnya rusak? Nah sebenarnya Bu, memang obat itu ada yang efek sampingnya ke ginjal, tapi obat hipertensi ini malah justru nggak ada efek samping ke ginjal karena kerjanya itu macam-macam ya Bu. Jenis obat hipertensi itu ada yang kerjanya dengan kerja utamanya itu memang untuk menurunkan tensi, tapi kerja di dalamnya itu ada yang merelaksasikan otot jantung biar bekerjanya nggak terlalu cepat. Terus ada yang lewat urin, lewat pipis kerjanya, jadi urinnya jadi lebih lancar, lebih dikeluarinya lebih banyak biar tekanan darahnya turun gitu. Nah golongan obat hipertensi itu mengandung bisa menghambat
kerja perburukan penyakit ginjal justru Bu. Nah jadi yang bisa nyebatin penyakit ginjal itu malah bukan kalau minum obat, tapi justru kalau nggak rutin minum obat, nanti tensinya nggak kontrol, justru itu malah yang menyebabkan ginjalnya rusak gitu. Nah yang selanjutnya ini saya akan kesini nih Bu, bapak-bapaknya ini tentang merokok. Sebelumnya udah tahu belum kalau merokok itu bisa menyebabkan hipertensi? Ya, cuma tidak merokok itu karena apa Pak? Baik dengan beras Pak. Oh iya benar Pak. Nah, kenapa merokok bisa menyebabkan hipertensi itu? Karena ada kandungan zat kimia ya. Nah zat itu bisa merangsang saraf jadi jadinya kerjanya lebih cepat gitu. Terus mengandung yang namanya karbon monoksida. Nah itu bisa menggantikan oksigen. Jadi oksigennya itu malah justru diganti sama karbon dioksida sehingga jantungnya itu juga bekerja lebih keras untuk mendapatkan oksigen. Nah yang selanjutnya bisa menyebabkan peningkatan hormon, jadi bisa meningkatkan kerja jantungnya yang seharusnya stabil itu jadi lebih cepat gitu ya. Nah gimana kalau saya udah terlanjur kebiasaan merokok gitu, nah itu kalau bisa dikurangin sedikit-sedikit. Memang kalau langsung di stop banyak gitu nggak bisa ya Pak, karena ya, mungkin Bapak kenapa misal kalau nggak merokok gitu gimana Pak? Justru ketika kondisi santai, kondisi tidak kerja atau kondisi ya pokoknya santai lah, sama santai temennya cuma rokok gitu aja. Tapi kalau kondisi stres kemudian aktivitas tinggi nggak bisa, justru malah nggak bisa kembali. Berarti kebiasaan merokok itu sendiri-sendiri ya, ada yang bisa untuk nemenin waktu santai, ada yang justru untuk katanya kalau nggak merokok stres, pusing gitu ya. Nah itu cara menguranginya gimana? Bisa rokok diganti sama permen bisa. Permennya yang rendah gula ya. Nah itu kebiasaan merokok dikurangi sedikit. Kalau misalnya sehari biasanya 6 batang, nanti dikurangi jadi 3 batang, jadi 2 batang. Nanti lama-lama kebiasaan nggak merokok gitu ya. Nah mungkin untuk hipertensi cukup. Apa masih ada yang mau didiskusikan? Mbak mau tanya terkait dengan hipertensi ya. Hipertensi itu apakah bisa disembuhkan atau hanya bisa masih distabilkan saja melalui obat? Begitu. Kemudian ada lagi terkait juga dengan kehamilan yang memang beresiko yang darah tinggi ya. Itu kan preeklamsia. Nah kemudian kalau misalnya terjadi kehamilan lagi, apakah mungkin itu tekanan darah tingginya bisa turun atau enggak? Karena di saya sendiri dulu saya itu normal hamil itu jadi tinggi. Nah kemudian takutannya ketika hamil lagi nanti jadi tinggi lagi. Makasih Mbak ya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya ya. Tadi pertanyaannya bagus sekali. Apakah hipertensi itu bisa disembuhkan? Nah ini fakta ya ibu-ibu bahwa hipertensi itu tidak bisa disembuhkan. Sayang sekali. Hanya bisa dikendalikan. Tidak bisa disembuhkan tetapi bisa dikendalikan. Makanya tuh kita perlu kontrol cek tekanan darah, terus juga minum obat, terus juga pola hidup yang sehat gitu ya. Terus pertanyaan kedua, apakah yang saya simpulkan itu apakah kehamilan itu mempengaruhi hipertensi begitu ya? Nah jadi kehamilan itu memang mempengaruhi hipertensi. Kenapa? Karena satu, hormonnya meningkat. Yang kedua, karena ada tekanan di dalam rahim yang itu membesar, maka itu juga akan menekan sistem pembuluh darah. Makanya tekanan darahnya jadi lebih tinggi. Nah, untuk orang-orang yang dia itu memang punya hipertensi, terus dia mengalami hamil ya, terus dia hamil,
itu biasanya tuh nanti pas melahirkan itu disarankan sesar. Kenapa? Karena itu beresiko preeklamsia, tadi ya Ibu sudah tahu ya. Jadi kalau misalnya dia udah darah tinggi, terus nanti dia, misalnya kalau melahirkan itu kan ada mengejan, takutnya nanti jantungnya nggak kuat, terus malah ada kebocoran pembuluh darahnya jadi pecah. Makanya biasanya kalau ibu-ibu yang mempunyai darah tinggi terus dia itu hamil dan ingin melahirkan, biasanya disarankan untuk sesar. Mungkin itu saja Ibu, apakah menjawab? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, gimana Bu? Darah tinggi setiap hari. Terus nanti ngontrolnya bagaimana Mbak? Kalau obat itu harus diminum setiap hari seperti minum itu ya. Kalau itu loh gula darah. Bagaimana Mbak? Kalau diminum itu harus diminum setiap hari. Obat gula darah sama darah tinggi. Terima kasih. Tadi pas tensi saya kan atas 124, bawahnya 104. Itu termasuk hipertensi apa enggak ya? Soalnya tadi saya bisa usia udah 60, hampir 61 tahun. Itu aja. Baik, mungkin dari Ibu langsung dijawab ya Bu ya. Tadi sebelum olahraga atau setelah olahraga tensinya Bu? Oh iya. Setelah olahraga ibunya tensinya 124/104 ya. Itu masih normal sekali ya Bu ya. Normal. Sangat normal dengan kondisi ibu sudah usia ya 61. Normal ya Bu ya. Selanjutnya pertanyaan Ibu nih, cara mengontrol itunya. Maksudnya itu mengontrol gula sama obat tensi setiap hari. Oh, ya. Nah, memang sebaiknya cek tensi rutin itu 3 kali sehari Bu. Nah, maksudnya 3 hari sekali. Nah, kan sekarang ini di posyandu ada, kalau posyandu lansia. Nah, kalau enggak sekarang kan di apotek atau di klinik gitu kan ada pemeriksaan tensi ya, biasanya gratis ya Bu di apotek. Nah, itu bisa ke sana Bu buat cek tensinya. Nggih, seminggu 3 kali juga udah bagus gitu. Nah, itu diimbangi, makanya sama selain rutin minum obat juga diimbangi sama pola makan, olahraga yang teratur gitu. Jadi nanti tensinya bisa stabil gitu Bu. Ya, gejalanya itu ya. Tensi drop. Sebenarnya obat tensi itu bisa mengontrol ini sih Bu. Kalau tensinya udah bagus, dia nggak akan menurunkan banget gitu, enggak. Jadi udah bisa mengontrol sendiri gitu kerja obatnya. Tapi bagusnya tetap rutin dicek ya Bu tensinya. Oke, mungkin itu saja yang selanjutnya yaitu tentang stunting. Kepada tim stunting dipersilahkan. Mana waro-waro? Tensi. Ya, tapi Bu kelaparan kali. Tadi kan, enggak apa-apa. Tadi kan udah dijelasin terkait hipertensi ya. Nah, sekarang kita ganti topik ke stunting. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Amalia. Oke. Terima kasih. Jadi kan ibu-ibu di sini pasti sudah pernah hamil dan melahirkan ya Bu ya? Melahirkan.
Sekarang kan lagi digembar-gembar gitu ya, apa itu stunting, apa itu anak dengan berat badan lahir rendah, anak apa istilahnya anak kecil gitu ya, maksudnya nggak tumbuh, gitu kan, tuh perkembangannya kurang gitu. Nah, jadi stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak. Gagalnya nggak cuma badannya aja, tapi gagal juga dalam perkembangan otaknya. Jadi anak stunting itu gejalanya nggak cuma anaknya pendek aja, tapi perkembangannya juga kurang. Misal usia 6 bulan yang harusnya dia udah bisa tengkurap, dia belum bisa tengkurap. Usia 3 bulan yang harusnya dia bisa fokus, dia nggak bisa fokus. Usia 2 tahun yang harusnya dia udah bisa berinteraksi sama teman-temannya, dia masih belum bisa ngomong. Itu termasuk dalam kategori gagal tumbuh akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak lebih pendek dari usia normal dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Nah, kekurangan gizi dalam waktu lama itu sejak dalam kandungan atau sejak 1000 hari pertumbuhan anak. Jadi stunting itu nggak cuma pas anaknya udah lahir, tapi dari jenengan pas hamil gitu. Penyebabnya apa aja sih? Yang pertama, kekurangan gizi pada ibu hamil, terutama ibu-ibu muda sekarang pengen jaga badan ya bu, walaupun hamil nggak mau makan banyak. Nah itu nggak boleh, tetap harus memenuhi gizi. Terus kurang ASI, anak-anak yang kurang ASI itu rentan stunting. Lalu pola pengasuhan kurang yang tidak memadai, terus kebutuhan gizi anak tidak tercukupi, infeksi atau penyakit menular, lalu faktor lingkungan atau sanitasi air. Jadi faktor utama penyebab stunting itu dari kebutuhan gizinya. Jadi kalau anak nggak doyan makan, ada yang maaf ngapunten ibu, kadang kan ada yang faktor ekonomi ya bu ya. Jadi pemenuhan makanannya kurang gitu, pemilihan makanannya kurang, yang harusnya anak cukup protein ya kan, tapi karena kondisi ekonomi akhirnya proteinnya nggak tercukupi, makanya nasi sama mie, nggak ada telur, nggak ada protein, itu juga bisa menyebabkan stunting. Selanjutnya ciri-cirinya, yang pertama anak sulit fokus terutama saat belajar. Nah ini perlu di-warning ya bu, kok adiknya di PAUD apa di TK kok nakal, atau ibu gurunya bilang ini adiknya nggak bisa nangkap pelajaran atau apa. Ibunya harus warning, ini kenapa, ditanya anaknya kenapa kok nggak bisa fokus, ada hal yang mengganggu dan lainnya. Lalu gangguan perkembangan tubuh anak, misal berat badannya tidak naik, yang posyandu rutin, yang masih punya balita ibu rutin posyandu nggak kan? Rutin ya, nah itu rutin dicek berat badannya setiap bulan harus naik minimal 0,5 kilo, minimal 0,2 sampai 0,5 kilo minimal. Lalu tubuh pendek, pertumbuhan terlambat. Selanjutnya anak lebih pendiam, tidak melakukan banyak interaksi dengan orang sekitarnya. Nah ini juga bu, kadang kan ada yang ibu-ibu enggak kok emang anaknya diem, soalnya bapaknya diem. Nah itu warning juga, harus kita tahu gitu, kenapa dia nggak mau interaksi sama teman-temannya gitu. Kita yang ibu dan keluarga yang harus tanya gitu, kenapa, apakah teman-temannya yang nakal, apakah dia memang yang kurang aktif gitu berinteraksi. Terus dampak stunting itu apa aja sih? Yang pertama, terganggu perkembangan otak atau kecerdasan. Nah ini bu yang akan berdampak pada anak itu sampai dewasa, ya kan? Kalau misal stunting gizinya kurang, pertumbuhan otaknya kurang, itu berdampak sama saat dewasa juga. Terus rendahnya kemampuan belajar. Lalu gangguan pada pertumbuhan fisik, ini sih yang paling ngetoro ya bu, yang paling ngetoro karena dia berat badannya kurang, anaknya pasti kelihatan kurus banget. Lalu anak beresiko mengalami beragam penyakit saat dewasa. Jadi stunting itu siklus bu, siklus. Jadi nggak cuma anak lahir, oh stunting enggak, tapi dari ibunya pertama dia remaja, perkembangan remajanya kurang, pas remaja HB-nya rendah, kemudian hamil gizinya kurang, melahirkan anaknya gizinya kurang, ini tuh muter gitu terus, nanti sampai anaknya punya anak lagi bakal stunting terus. Jadi rantai itu harus diputus. Nah penanganannya yang pertama, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi serta kesehatan. Puskesmas sering ibu ya kesini ya, ada penyuluhan ya. Lalu peningkatan kesadaran masyarakat. Nah ini bu, masyarakat harus sadar. Jadi stunting itu bukan aib, tapi stunting itu harus dilakukan
stunting, kita sebagai tetangga dengan anakmu stunting, anak di keimangan ya, misalnya, tapi kita coba rangkul bareng-bareng. Nah itu, kita harus coba rangkul bareng-bareng. Coba komunikasi sama ibunya, Bu, apa dia ada masalah tertentu atau apa gitu. Jadi di warga saling merangkul ya Bu, kalau ada salah satu tetangga yang anaknya stunting gitu. Lalu komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, lalu peningkatan akses pangan dan gizi. Nah ini untuk pangan itu udah ada PMT ya Bu ya, untuk yang anak-anak stunting ya, dari kelurahan kemarin saya nanya ada PMT. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik Ibu, baik, yang saya lanjutkan. Tadi sudah tahu ya stunting itu apa, faktornya bisa terjadi kenapa, dampaknya bagaimana. Nah sekarang saya pengen tanya, cara pencegahan stunting ibu-ibu sudah pada tahu? Yes. Lagi Bu yang tahu cara pencegahan stunting? Ya betul sekali Bu, cara pencegahannya itu salah satunya makan empat sehat 5 sempurna. Kalau yang ibunya masih hamil, karena pencegahan stunting bisa dicegah dengan rajin mengonsumsi tablet tambah darah agar HB-nya itu naik, HB-nya itu nggak rendah. Lalu setelah melahirkan disarankan untuk langsung menyusui Bu, atau inisiasi menyusu dini. Gitu. Nah, kalau ada keluhan ASI nggak keluar ya Bu? Nah, selama masa kehamilan itu bisa rutin Bu dilakukan pijat payudara namanya. Ibu-ibu yang selama kehamilan itu disarankan melakukan pijat payudara gitu, supaya pas bayinya lahir bisa langsung menyusui gitu. Kalau anaknya sudah lahir, ASI eksklusif ya Bu, selama berapa bulan? 6 bulan, betul. Kalau anaknya sudah 6 di atas 6 bulan harus dikasih apa Bu? Makanan pendamping ASI, betul. Iya betul bubur. Lalu rajin imunisasi Bu. Anak itu harus diberi imunisasi lengkap dari sejak lahir sampai nanti tumbuh balita, harus imunisasi dasar lengkap. Dan kalau posyandu itu biasanya dikasih vitamin ya Bu ya. Lalu harus setiap bulan itu harus rutin ke posyandu. Ibu-ibu yang punya balita atau ibu-ibu yang masih hamil, nanti setiap bulan hukumnya wajib sih Bu ke posyandu. Kalau misalnya di posyandu yang dilakukan di RW ini masih belum bisa menghadiri, ibu bisa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat gitu. Lalu jangan lupa di rumah itu harus menerapkan sanitasi yang bersih, lingkungan yang bersih dan sehat, seperti sampah, selokan, gitu harus selalu bersih ya Bu. Oke, mungkin cukup segitu Ibu dari penjelasan tentang stunting. Ada yang mau ditanyakan?
stunting itu sebenarnya bukan keturunan ibunya pendek, anaknya pendek, Bu. Tapi dia kelas gitu. Jadi ibunya pendek. Nah, makanya itu harus diputus. Harus diputus. Katanya itu harus diputus. Kalau misal ya Bu, si Mbak punya anaknya stunting gitu. Sebagai anaknya itu yang ibaratnya kan kalau tiba-tiba zaman dulu nggak tahu informasi ya Bu. Tapi kalau yang udah sekarang ya itu yang putus nanti, yang harus gizinya dipenuhi, yang masih muda itu gizinya dipenuhi, minum tablet tambah darah, rutin periksa, terus biasanya kan kalau hamil dikasih folat ya, asam folat itu rutin minum asam folat, rutin minum vitamin, gizinya terpenuhi, suaminya juga baik jadi bikin gak stres gitu, itu terutama juga ya. Nah itu akhirnya ketika hamil nah itu ketika dia ketika masa kehamilannya bagus, itu rantai tadinya akan terputus di situ Bu. Dia akan melahirkan dengan anak yang normal, berat badannya bagus. Sesudah anaknya lahir juga di 1000 hari kehidupan pertama dia diberi gizi yang bagus juga. Akhirnya ya terputus itu di situ. Nah nanti adiknya yang kecil itu suatu saat ketika dewasa diberi hal yang sama begitu. Jadi harus hidup dengan baik, lebih baik lagi. Ya itu nanti akan terputus. Tapi kalau misal ibu banyak gitu, anaknya mau anak lagi kayak gitu, cucu sampai kapanpun ya tetap itu akan stunting gitu. Makanya ibu cari calon mantu. Selain mantu kita juga mempersiapkan diri untuk menghadapi karena memang mau bagaimanapun lagi untuk pemenuhan gizi seimbang juga harus diiringi dengan keuangan yang seimbang. Tidak jawab Bu. Tidak. Itu saja ya Bu untuk kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih sudah mengikuti dengan semangat dan penuh antusias. Masih semangat kan ibu-ibu? Kita cek lagi semangatnya ya. Kita jalan sama-sama. Selamat pagi. Semangat pagi. Luar biasa ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, mungkin itu saja acara pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya ibu-ibu. Nanti bagi ibu-ibu yang ingin tensi ulang, dipersilakan untuk masuk ke posisian nanti kita tensi ulang. Tapi sebelum ditutup, marilah kita akan ada dokumentasi ya ibu-ibu ya untuk foto bersama. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.